Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nurul Fakultas dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika bersama rekan-rekan saya. Saya Tony Hendrawan dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika. Saya Ulum Putra Sadewo dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tata cara sholat, wudhu, dan wudhu tayamum, serta sholat berjamaah. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu atau wudu adalah salah satu cara pensucian diri menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah. Wudu merupakan syarat sahnya sholat dan memiliki keutamaan dalam menjaga kesucian dan kebersihan. Tata cara berwudu. Yang pertama yaitu sudah jelas niat. Berniat untuk berwudu itu cukup diucapkan dalam hati saja. Lalu yang kedua, membasuh kedua telapak tangan, mencuci kedua telapak tangan hingga bergelangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh wajah seluruhnya dari batas dahi hingga dagu dan dari telinga ke telinga sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku, dimulai dari kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Lalu mengusap telinga bagian luar dan dalam menggunakan ibu jari dan telunjuk masing-masing sebanyak 3 kali. Dan terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan lalu kaki kiri dan masing-masing sebanyak 3 kali. Terakhir yaitu membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menurut beberapa hadis, keutamaan wudu yang sempurna yaitu barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, niscaya keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, bahkan dari bawah kuku-kukunya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat kalian jika kalian dalam keadaan hadas hingga kalian berwudu. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas wudu mereka. Lalu tata cara tayamum. Tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti wudu untuk mensucikan sebelum beribadah menggunakan debu yang bersih dan dilakukan ketika tidak ada air. Yang pertama yaitu niat, yang sudah jelas niat tayamum dilakukan di dalam hati saja, yaitu niat untuk menghilangkan hadas kecil atau besar. Lalu menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih. Mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah secara merata. Dan terakhir, menepukkan kembali kedua telapak tangan. Kemudian mengusapkannya pada tangan kanan hingga bergelangan dan kemudian tangan kiri hingga bergelangan. Adapun hadis yang menerangkan tentang tayamum, Rasulullah SAW pernah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid atau tempat sujud dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu tata cara sholat. Yang pertama sudah jelas niat. Niat sholat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah dan Al-Fatihah serta surat-surat pendek. Setelah itu ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Posisi ruku, badan itu sejajar dengan kiblat dan lurus. Setelah ruku, i'tidal atau berdiri tegak setelah ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan Robbana lakal hamdu. Setelah itu bersujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Posisi sujud itu siku tangan mengangkat ke atas untuk laki-laki, tidak boleh menempel di lantai. Lalu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara sujud yaitu kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari menghadap ke kiblat dan kaki kiri diletakkan mendatar di lantai serta diduduki. Lalu tangan diletakkan di atas paha atau lutut dengan pandangan lurus ke arah sujud dan membaca Robbi firli warhamni wasbuni warfa'ni. Lalu sujud kembali. Lalu untuk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal, posisi kaki kanan ditegakkan, jari-jari kaki menghadap kiblat dan kaki kiri diletakkan mendatar dan diduduki sama seperti duduk di antara 2 sujud. Namun tangan kanan diletakkan di paha kanan dengan jari telunjuk siap diangkat saat menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Sementara tangan kiri diletakkan di paha kiri. Lalu yang terakhir yaitu tahiyat akhir. Sama seperti tahiyat awal, posisi kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari menghadap kiblat, tapi kaki kiri berada di bawah kaki kanan dan keluar dari sisi kanan tubuh sehingga badan bersandar sedikit ke lantai. Serta tangan diletakkan di paha atau lutut dan posisi jari telunjuk sama seperti tahiyat awal, yaitu siap untuk diangkat ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Pertama, kepala ditolehkan ke kanan terlebih dahulu dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, lalu ditolehkan ke kiri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Lalu posisi sholat berjamaah antara imam dan makmum. Jika dilakukan oleh 3 orang laki-laki, maka 2 orang makmum berdiri sejajar dengan posisi berada pada saf pertama di belakang imam. Dan apabila jamaahnya 2 orang laki-laki, maka posisi makmum berdiri di sisi kanan imam. Jika makmum yang terlambat adalah orang yang akan sholat berjamaah dengan seorang yang sedang sholat, maka ia bisa memberikan tanda dengan menepuk bahu orang yang sedang sholat untuk melangkah mundur dan membuat saf di bagian belakang imam bersamanya.